Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatan Atala Hidayat. Di sini saya akan membawakan presentasi yang berjudul Keterampilan Berbicara. Presentasi ini berdasarkan makalah yang sudah saya buat untuk memenuhi persyaratan UAS mata kuliah Bahasa Indonesia. Manusia tidak lepas dari kegiatan berkomunikasi. Dengan komunikasi, kita semua dapat berhubungan satu sama lain. Seseorang yang mempunyai kemampuan berkomunikasi yang lebih baik akan lebih mudah bergaul, terutama dengan lingkungan masyarakat. Keterampilan berbahasa merupakan modal utama dalam komunikasi yang terdiri dari 4 aspek, yaitu menyimak atau mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Nah, apa yang dimaksud dengan berbicara? Berbicara adalah salah satu kemampuan berkomunikasi dengan orang lain melalui media bahasa. Berbicara adalah bentuk tindak tutur yang berupa bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap disertai gerak-gerik tubuh dan ekspresi raut muka. Berbagai definisi telah dikemukakan untuk memberikan makna tentang berbicara. Sesuai fungsinya, berbicara adalah media yang digunakan manusia untuk berkomunikasi. Untuk mengetahui apa tujuan berbicara, tujuan yang utama dalam berbicara adalah untuk berkomunikasi. Dalam berkomunikasi agar efektif, pembicara haruslah memahami makna dari segala sesuatu yang akan dikomunikasikannya, sehingga komunikasi terjalin baik tanpa ada salah paham antara pembicara dan pendengar. Berbicara merupakan instrumen yang mengungkapkan kepada penyimak hampir-hampir secara langsung apakah sang pembicara memahami atau tidak, baik bahan pembicaraan maupun para penyimaknya. Apakah dia bersikap tenang serta dapat menyesuaikan diri atau tidak. Pada saat dia bersikap tenang serta dapat menyesuaikan diri atau tidak, pada saat dia mengkombinasikan gagasan-gagasannya, apakah dia waspada serta antusias ataukah tidak. Sebagai sarana komunikasi, kita tahu bahwa bahasa merupakan sarana kita untuk melakukan komunikasi satu sama lain. Sebagai sarana integrasi dan adaptasi, dengan bahasa orang dapat menyatakan hidup bersama dalam suatu ikatan, misalnya pekerjaan, integritas kerja dalam suatu instansi atau karyawan. Sebagai sarana kontrol sosial, berfungsi untuk mengendalikan komunikasi agar orang yang terlibat dalam komunikasi dapat saling memahami. Sebagai sarana memahami diri, dalam membangun karakter, seseorang harus dapat memahami dan mengidentifikasi kondisi dirinya sendiri. Sebagai sarana memahami orang lain, yaitu untuk menjamin efektivitas komunikasi. Sebagai sarana ekspresi diri, yaitu dapat digunakan untuk mengekspresikan diri, misalnya menyatakan cinta. Faktor penunjang kegiatan berbicara dibagi menjadi 2, yaitu faktor kebahasaan dan faktor non-kebahasaan. Faktor kebahasaan meliputi ketetapan ucapan, penempatan tekanan nada, ketetapan penggunaan kalimat serta tata bahasanya, pilihan kata. Dan faktor non-kebahasaan meliputi sikap yang wajar, tenang dan tidak kaku, pandangan harus diarahkan ke lawan bicara, kesediaan menghargai orang lain, gerak-gerik dan mimik yang tepat. Ada kalanya proses komunikasi mengalami gangguan yang mengakibatkan pesan yang diterima oleh pendengar tidak sama dengan apa yang dimaksudkan oleh pembicara. 3 faktor penyebab gangguan dalam kegiatan berbicara, yaitu faktor fisik, faktor yang ada pada partisipan sendiri dan faktor yang berasal dari luar partisipan. Faktor media, faktor linguistik dan faktor non-linguistik, misalnya lagu, irama, tekanan, ucapan, isyarat,
gerak bagian tubuh, faktor psikologis, faktor yang kondisi kejiwaan partisipan komunikasi, misalnya dalam keadaan marah, menangis, dan sakit. Berbicara merupakan instrumen yang mengungkapkan kepada penyimak hampir-hampir secara langsung apakah sang pembicara memahami atau tidak, baik bahan pembicaraan maupun para penyimaknya. Apakah dia bersikap tenang serta dapat menyesuaikan diri atau tidak pada saat dia bersikap, serta dapat menyesuaikan diri atau tidak pada saat dia mengkombinasikan gagasan-gagasannya, apakah dia waspada serta antusias ataukah tidak. Saya Muhammad Fatan Atal Hidayat mengucapkan terima kasih kepada ibu dosen dan teman-teman semuanya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.